Setelah kita berhasil menginsertkan atau menambahkan data baru ke database MongoDB, selanjutnya pada video ini kita akan belajar dengan metode find atau metode yang bisa kita gunakan untuk mengambil data dari database MongoDB. Di sini tadi sebenarnya kita sudah berkenalan dengan salah satu metode yang ada di MongoDB yang bisa kita gunakan untuk mengambil data dari database MongoDB. Kita akan coba lihat ada metode apa lagi selain metode find ini. Di sini saya akan coba hapus dulu. Nah, di sini kita bisa menggunakan beberapa metode untuk mengambil database MongoDB. Mengambil data dari database MongoDB. Yang pertama tadi ada metode find, di mana dia akan mengembalikan banyak data sekaligus. Lalu metode lainnya yang bisa teman-teman gunakan untuk mengambil data dari database MongoDB adalah metode find one. Di sini teman-teman bisa menggunakan command db.post, lalu di sini .find one. Maka dia akan mengembalikan satu data saja, teman-teman. Di sini by default dia descending ya. Jadi data yang pertama teman-teman insertkan dia akan dikembalikan. Nah, kalau metode find sendiri dia akan mengembalikan banyak data sekaligus. Di mana di sini kalau teman-teman lihat kalau find one dia mengembalikan dalam bentuk objek, sedangkan kalau metode find dia mengembalikan dalam bentuk array of object. Lalu di sini teman-teman juga bisa membuat melakukan sebuah query untuk database MongoDB-nya. Di sini misalkan saya akan melakukan query untuk mengambil data tertentu. Di sini teman-teman bisa menggunakan perintah db.post. Lalu di sini .find, lalu di sini saya akan melakukan query. Dia bentuknya objek. Untuk query-nya misalkan title-nya atau likes-nya itu 10. Maka dia akan mengembalikan data di sini data yang match dengan query-nya. Gitu. Karena di sini yang like-nya 10 cuma satu, maka dia akan mengembalikan satu data aja. Misalnya kalau data yang like-nya 10 ada 2, apakah akan dikembalikannya 2 atau tetap satu? Tentu akan 2 sesuai dengan data yang match dengan query yang teman-teman masukkan. Misalnya di sini saya akan coba memasukkan data baru db.insert db.post one. Lalu di sini dia misalkan ada title, misalkan post 4. Lalu untuk likes-nya misalkan ada 10 juga. Di sini kita bersihkan. Lalu di sini kalau kita db.post.find kita input. Nah, di sini datanya sudah masuk yang post 4. Sekarang kita coba query dengan query yang tadi. Di sini likes-nya kita mau cari post yang likes-nya itu ada 10. Yang like-nya itu 10, maka di sini karena yang match-nya 2, maka dia akan mengembalikan 2 data sekaligus, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman pakai metode find one, bisa atau enggak dengan memasukkan query? Tentu bisa, teman-teman. Tapi sekali lagi sesuai dengan namanya, karena dia mencari satu data, maka dia akan mengembalikan satu data aja. Walaupun datanya sebenarnya ada 2 gitu yang match. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, dia coba mengembalikan satu data aja dalam bentuk objek. Walaupun sebenarnya yang likes-nya 2, datanya yang like-nya 10, datanya ada 2. Karena kita menggunakan metode find one, maka dia akan mengembalikan satu data aja, teman-teman. Oke, itu untuk query. Sebenarnya masih banyak lagi query-query yang bisa teman-teman explore. Di sini
Saya akan lanjutkan ke bagian lainnya, ke bagian projection. Di mana dengan projection ini teman-teman bisa melakukan selecting data mana aja yang mau teman-teman tampilkan atau data mana aja yang tidak mau teman-teman tampilkan. Di sini saya akan coba bersihkan lagi. Di sini misalnya saya ingin mencari data yang like-nya 10, lalu yang ingin saya tampilkan adalah uh, field tertentu aja. Misalkan di sini saya cuma ingin menampilkan title-nya aja. Kan teman-teman bisa mengetikkan menambahkan parameter kedua dalam bentuk objek, lalu di sini teman-teman ketikkan key atau field yang mau teman-teman tampilkan dengan menambahkan satu atau true. Maka di sini teman-teman bisa lihat bahwa apa namanya title-nya aja yang muncul. Di sini mungkin data yang pertama tidak punya title ya. Jadi coba kita bersihkan dulu. Oh, ini salah nih, yang atas detail, yang ini title ya, ada typo. Misalkan di sini kita ganti aja, kita mau menampilkan data likes-nya aja. Maka di sini seperti yang teman-teman lihat bahwa yang akan muncul adalah likes-nya aja, teman-teman. Gitu, ini untuk projection, teman-teman. Lalu teman-teman juga bisa melakukan exclude gitu, atau teman-teman tidak mau menampilkan data likes-nya. Teman-teman bisa mengetikkan perintah di sini, teman-teman tinggal pakai angka 0 aja. Jadi artinya saya tidak mau menampilkan data likes-nya. Maka si MongoDB di sini akan menampilkan data yang memang tidak ada likes-nya gitu. Nah, di sini kalau kita lihat kan sebenarnya datanya ada likes-nya ya, karena di sini kita menambahkan projection, di sini yang ini likes-nya kita kasih 0, maka data likes-nya tidak muncul. Nah, itu sedikit tentang projection, teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa menambahkan field apa aja yang mau teman-teman tampilkan atau mau teman-teman exclude. Nah, itu dia untuk sedikit query dan juga projection. Silahkan nanti teman-teman explore untuk query dan juga projection. Masih banyak lagi hal yang bisa teman-teman explore. Sebenarnya query-nya cukup lengkap ya si MongoDB, karena ini merupakan pengenalan. Jadi saya kenalin untuk basic-basicnya aja. Kita akan lanjutkan bagian lainnya di video berikutnya.